Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi penjelasan kendala-kendala tiap tahapan proses penyaluran BSU tahun 2022. Berikut penjelasannya. Kalau muncul notifikasi seperti ini, artinya data kita masih dalam validasi BPJS Ketenagakerjaan. Namun ada beberapa kasus dari pencairan tahap pertama sampai ke tahap keempat ini, notifikasinya seperti ini terus. Artinya sudah lama notifikasinya seperti ini terus, tidak beranjak. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, memang data masih menunggu proses validasi. Karena banyaknya data yang harus divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemungkinan data kita masih dalam proses antrian untuk divalidasi. Kemungkinan kedua, belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan. Memang BPJS telah menghimbau kepada perusahaan untuk membayar iuran tepat waktu, dan pembayaran iuran perusahaan ini menjadi salah satu syarat oleh BPJS agar seluruh karyawan yang berhak menerima BSU bisa diproses validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin bagi Anda yang notifikasinya seperti ini terus, barangkali perusahaannya belum membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. Bisa Anda cek ke HRD perusahaan Anda. Selanjutnya, apabila muncul notifikasi seperti ini, berarti data rekening Anda belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Silahkan diupdate nomor rekening dengan mengklik tombol update rekening di sini. Ya, berarti kita belum mengupdate, belum ada data rekening. Selanjutnya, input nomor rekening Himbara, yaitu rekening BRI, Mandiri, BNI, BTN, atau bisa juga rekening BSI khusus untuk wilayah Aceh. Jadi jangan menginput rekening selain rekening yang ini, kemungkinan data kita tidak akan diproses. Apabila muncul seperti ini berarti kita belum berhak untuk menerima BSU. Kemungkinan kita bukan peserta BPJS. Jadi kalau kita bukan peserta BPJS memang tidak berhak. Upah di atas 3,5 atau di atas upah minimum. Walaupun kita peserta aktif BPJS, tapi upah kita di atas 3,5 yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau di atas upah minimum, kita juga tidak berhak untuk menerima BSU. PNS atau TNI Polri ini sudah pasti tidak menerima BSU. Selanjutnya, apabila muncul notifikasi seperti ini, berarti kita sudah lolos verifikasi di BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya data kita akan dikirim atau diberikan kepada tim verifikator Kemnaker. Kalau notifikasi sudah seperti ini, berarti kita tinggal mengecek progres BSU kita di akun Siap Kerja Kemnaker. Namun, apabila notifikasi BPJS Ketenagakerjaan ini di tahap validasi terus, kita boleh juga untuk langsung mengecek di akun Kemnaker. Barangkali datanya sudah masuk ke Kemnaker, namun sistemnya masih validasi. Mungkin ada kendala sistem karena banyaknya data yang harus diolah oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita cek di akun Kemnaker. Ini tampilan menu BSU yang ada di akun Kemnaker apabila kita masih dalam tahapan calon seperti ini. Namun ada beberapa kasus sudah lama tahapannya tidak berubah-ubah, hanya calon terus, sudah beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Itu kira-kira kenapa penyebabnya? Pertama, data belum masuk proses penyaluran tahap berjalan. BSU ini kan disalurkan secara bertahap. Karena banyaknya data yang harus diverifikasi dan divalidasi oleh Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, maka disalurkan secara bertahap.
kemungkinan data kita masuk proses penyaluran tahap berikutnya. Selanjutnya, rekening tidak valid. Jadi kalau rekening tidak valid, kemungkinan tahapannya tidak beranjak dari calon ini. Karena bagaimana akan menyalurkan dana sedangkan rekeningnya tidak valid. Solusi ini kita bisa mengupdate atau menukar rekening yang tidak valid ini dengan rekening yang baru melalui HRD perusahaan tempat kita bekerja. Dan perubahan data BSU ini, apapun dari rekening atau nama ibu kandung dan seluruh perubahan data di BPJS Ketenagakerjaan melalui HRD tempat kita bekerja, tidak bisa dilakukan secara mandiri. Selanjutnya, menerima bantuan lain seperti BLT BBM, keluarga harapan, prakerja, bantuan prakerja, dan lain-lain. Mungkin itu yang menyebab tahapan BSU kita berhenti di calon karena teridentifikasi menerima bantuan lain. Selanjutnya, tidak memenuhi syarat. Kalau kita sudah menerima bantuan lain, sudah pasti tidak memenuhi syarat. Dan kalau tidak memenuhi syarat, nanti di sini akan dijelaskan kamu tidak memenuhi syarat. Jadi kalau akunnya calon tapi belum diterangkan tidak memenuhi syarat, masih ada kemungkinan untuk dapat BSU tahun 2022 ini. Tapi kalau sudah tidak memenuhi syarat, berarti tidak mendapat BSU 2022 ini. Namun, apabila di sini dijelaskan tidak memenuhi syarat, tapi kita merasa semua syarat itu terpenuhi oleh kita bisa mengkonsultasikan ke BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Selanjutnya, proses selanjutnya setelah calon, dia beranjak ke ditetapkan. Artinya, kalau sudah ditetapkan berarti data kita sudah lolos verifikasi oleh Kemenaker. Kalau sudah ditetapkan, biasanya tidak lama BSU akan segera disalurkan. Namun, walaupun kita sudah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU, ada juga kendala, yaitu rekening tidak valid. Jadi ketika proses BSU disalurkan ke rekening kita, tiba-tiba di sistem keuangan menyatakan rekening kita tidak valid. Ada juga kejadian seperti itu. Kasus seperti ini sama bisa kita rubah rekeningnya dengan rekening yang baru melalui HRD perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya, ini tahapan terakhir, tersalurkan. Ini adalah notifikasi yang paling membahagiakan. Artinya BSU kita telah tersalur ke rekening kita. Seperti yang tertera di sini, di rekening Bank Mandiri. Tapi walaupun tahapannya sudah masuk tahapan final tersalurkan, ada juga beberapa masalah di sini yang dialami oleh rekan-rekan pekerja. Pertama, saldo belum masuk. Misalnya di sini disalurkan ke rekening BRI. Ketika kita cek rekening kita di Bank BRI, saldonya belum masuk. Langkah pertama, kita tunggu saja 1 hari ke depan, kemungkinan masih dalam proses transfer bank. Kita bisa menunjukkan notifikasi ini dengan membawa KTP ke bank yang tertera di sini. Barangkali pihak banknya bisa membantu kendala kita. Soalnya ada juga pengalaman salah satu tenaga kerja di sini diterangkan disalurkan di Bank BNI, tapi dia tidak pernah memiliki rekening BNI. Ketika dia langsung ke BNI menunjukkan notifikasi ini dengan serta membawa KTP, dari pihak BNI menyairkan BSU tersebut. Jadi kalau ada kasus seperti itu, saldo belum masuk, kawan-kawan bisa mencoba langsung datang ke bank yang tertera di sini. Apabila tidak menemukan jalan keluar, kita bisa menghubungi call center Kemenaker atau bisa mengirimkan pesan langsung ke Facebook dan Twitter Kemenaker seperti yang saya jelaskan di video sebelum ini. Selanjutnya, pencairan di pos.
Ini banyak juga pertanyaan, kenapa tidak dicairkan di pos? Untuk saat ini Kemenaker memprioritaskan pencairan melalui Bank Himbara. Nanti untuk pencairan di pos dilakukan pada tahapan terakhir. Jadi bagi rekan naker yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, tidak usah khawatir karena di tahap akhir nanti akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Untuk saat ini Kemenaker masih memfokuskan penyaluran melalui Bank Himbara. Mudah-mudahan semuanya tersalurkan tepat guna dan tepat sasaran. Sekian info sekilas BSU tahun 2022 ini. Semoga bagi Bapak Ibu yang belum cair segera dicairkan di tahap berikutnya. Amin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.